orang ya? Untuk kuota awal itu 1028 1028 sampai hari kemarin. Iya. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Misbah, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini Kabupaten Brebes mendapat kuota haji sebanyak 1028 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 950 jamaah telah melunasi biaya haji, sementara 78 orang lainnya masih ditunggu proses pelunasannya. Dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa, tanggal 15 April tahun 2025, Misbah juga menjelaskan bahwa terdapat kuota cadangan sebanyak 220 orang. Dari jumlah cadangan tersebut, sudah ada 150 orang yang melakukan pelunasan biaya haji. Alhamdulillah dari kuota utama 1028 jamaah, 950 diantaranya sudah melunasi. Sedangkan dari kuota cadangan 220, sudah 150 orang yang juga melunasi, ujar Misbah. Untuk kuota awal itu 1028 sampai hari kemarin, Iya. per tanggal 14 April 2025 itu yang sudah melunasi sebanyak 950 jamaah. 950 jamaah dari 1028, berarti kurang lebih ada sekitar 78 orang yang belum melunasi. Dan kita punya cadangan sebanyak 250-an dan yang sudah melunasi sekitar 158 Oh iya, iya. jamaah. Kalau berangkat haji berapa kapan? Untuk sementara, untuk keberangkatan itu dasarnya adalah SPMA, surat pemanggilan masuk asrama. Tetapi sampai saat ini belum ada. Tetapi sebagai acuan, kami sudah diberi jadwal penerbangan Garuda untuk yang Kabupaten Brebes yang di kloter 11, 12, 13, 14 itu kemungkinan berangkat di tanggal 3 Mei 2025. Ya. Tentu dengan jam-jam yang berbeda-beda sesuai dengan penerbangannya nanti. Seperti itu. Gitu ya. Dari Brebes sendiri TPHD berapa semalam? Untuk petugas yang berangkat dari Kabupaten Brebes, ada petugas kloter, ada ketua kloter dan pembimbing ibadah, itu total ada 5 orang. Ya. Kemudian untuk petugas kesehatan itu ada 3 orang. Kemudian untuk PHD itu ada 7 orang. 7 orang. Ya, 7 orang. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ia juga menyampaikan harapan dari masyarakat Brebes agar pelayanan haji tahun ini dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, baik dari aspek pembinaan, pelayanan kesehatan, hingga akomodasi, jelasnya. Kementerian Agama Kabupaten Brebes terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh proses penyelenggaraan haji berjalan lancar dan sesuai dengan harapan jamaah. Sudah bahwa sama pelayanan ditingkatkan. Bagaimana tanggapan Bapak? Untuk tahun ini mekanisme jamaah haji yang berangkat adalah jamaah haji yang istitoah kesehatannya itu bisa muncul di aplikasi di Kementerian Kesehatan. Artinya jamaah itu bisa melunasi kalau yang bersangkutan itu sehat, dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan. Gitu ya. Dalam pelaksanaannya itu ditujukan bagi jamaah yang memang memiliki terkait dengan penyakit yang mereka sendiri tidak tahu. Tetapi setelah dicek kemudian diketahui ada penyakit yang diketahui dari sisi kesehatan yang kemudian oleh Dinas Kesehatan dilaksanakan evaluasi terhadap kesehatan yang bersangkutan. Ketika dilaksanakan evaluasi maka muncul beberapa pilihan, ada yang istitoah, berarti jamaah itu betul-betul sehat.
ada yang istitoah dengan pendampingan. Istitoah pendampingan itu berarti yang bersangkutan bisa ikut haji, berangkat haji, tetapi harus didampingi sesuatu. Ada yang didampingi dengan obat, ada yang didampingi dengan alat, ada yang didampingi dengan orang. Ketika jamaah itu termasuk kategori istitoahnya pendampingan dengan obat, maka yang bersangkutan itu berhak untuk membawa obat yang menjadi hal yang sangat penting dalam kesehariannya. Ini diperbolehkan karena yang bersangkutan termasuk orang yang istitoah bisa berangkat haji tetapi harus membawa pendamping berupa obat. Jadi ini tetap dilayani, bisa dilayani seperti itu. Kemudian terkait dengan pelayanan, insya Allah akan terus ditingkatkan pelayanan kami. Kemudian untuk sebagai dasar bahwa pelayanan kami ditingkatkan tentu mengacu pada pelaksanaan tahun 2024. Kita dari survei kepuasan jamaah kita termasuk sudah mendapat poin yang baik. Ya, baik itu masalah akomodasi, masalah konsumsi, masalah transportasi sudah baik. Tetapi memang di beberapa hal seperti terkait dengan tempat di kepadatan di Mina, kemudian ketika pelaksanaan di Arafah itu terkait dengan tempat yang terbatas, memang itu di luar kewenangan dari kewajiban kita pemerintah Indonesia, karena itu menjadi hak mutlak bagi negara Saudi Arabia untuk pengaturan tempat dan sebagainya. Dan memang di Mina itu tempatnya bagaimanapun ya terbatas, tidak bisa kemudian Mina diluaskan gitu, tidak bisa kemudian Arafah diluaskan supaya bisa menampung, tidak bisa. Kalau kemudian jamaah diluaskan saja Minanya, berarti dia menempati yang bukan Mina ya. Ini gambarannya seperti itu. Sehingga solusinya kayak apa? Maka ada muncul namanya tanazul Mina. Jadi ada sebagian jamaah kita yang tidak tidur di Mina, tidak mabit di Mina, tetapi setelah lempar jumroh. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.